materi berikutnya, di mana sebelumnya kalian sudah bahas tentang momen gaya dan momen inersia. Ya, sekarang kita lanjutkan ke energi dan usaha pada gerak rotasi. Ya, pertama energi kinetik. Jadi di sini energi kinetik terbagi menjadi dua. Ya, energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi. Pertama energi kinetik translasi atau EKT. Masih ingat ya pembelajaran kelas 10 kemarin bahwa energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat, ya. Sedangkan untuk energi kinetik rotasi atau EKR itu dimana pada gerak melingkar sudah kita bahas sebelumnya dulu bahwa V itu sama dengan R kali omega, ya. Berarti di sini V kuadrat bisa kita ubah menjadi V kuadrat sama dengan R kuadrat kali omega kuadrat, ya. Maka untuk gerakan rotasi EKR sama dengan setengah kali M kali R kuadrat kali omega kuadrat. Di mana minggu lalu sudah kita bahas bahwa M kali R kuadrat ini adalah I atau inersia, maka EKR sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Jadi ini persamaan untuk energi kinetik rotasi, ya. Berikutnya usaha dalam gerak rotasi. Jadi di sini pada gerak rotasi usaha yang dilakukan oleh momen gaya mengakibatkan terjadinya perpindahan sudut. Perpindahan sudut di sini, di mana berarti W itu sama dengan tau dikali dengan theta, ya, atau perpindahan sudut tadi. Maka W sama dengan setengah energi kinetik atau energi kinetik rotasi, ya, atau sama dengan energi kinetik rotasi akhir dikurang energi kinetik rotasi mula-mula, ya. Maka bisa dirumuskan kembali bahwa W sama dengan setengah kali I dikali omega 1 kuadrat kurang omega 0 kuadrat, ya. Ini persamaan untuk usaha. Jadi di sini keterangannya W itu usaha satuannya joule, energi kinetik rotasi itu adalah EKR, satuannya joule juga. EKT itu adalah energi kinetik translasi, satuannya joule, dan theta ini adalah perpindahan sudut, satuannya radian. Ya, berikutnya di sini gabungan dari energi kinetik translasi dan rotasi, ya. Gabungannya jadi di sini energi kinetik total itu sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi, ya. Dimasukkan persamaannya tadi berarti EK sama dengan setengah mv kuadrat tambah setengah kali I kali omega kuadrat, atau bisa kita rumuskan energi kinetik total itu sama dengan setengah kali M kali V kuadrat kali K tambah 1, ya. Ini dia rumusnya, di mana K di sini, ya, K itu sama dengan koefisien momen inersia, ya. Kita misalkan pada momen inersia untuk bola pejal itu rumusnya 2/5 mr kuadrat, kan itu. Maka nilai K di sini adalah yang 2/5, ya. Inilah nilai konstan koefisiennya atau K. Benda yang menggelinding. Di sini dia energi mekanik 0 sama dengan energi mekanik 1, ya. Mekanik 0 itu yang setengah M V0 kuadrat tambah setengah kali I kali omega 0 kuadrat ditambah EP 0 sama dengan setengah MV 1 kuadrat tambah setengah I omega 0 kuadrat tambah EP 0. Atau ini yang tadi kita buat bahwa setengah MV0 kuadrat dikali K tambah 1 tambah K tambah 1 ditambah M kali G kali H0 sama dengan setengah kali M V1 kuadrat dikali K tambah 1 tambah M kali G kali H1. Ini dia persamaan hukum kekekalan energi mekanik untuk menggelinding. Dengan keterangannya EM0 itu energi mekanik awal, satuannya joule. EM1 itu energi mekanik akhir, satuannya joule. Dan EP0 itu adalah energi
potensial awal satuannya Joule, sama ya EP1 itu adalah energi potensial akhir satuannya Joule juga. Lebih jelasnya kita perhatikan ke contoh ya. Sebuah bola pejal bertransaksi, ini kata kuncinya di bola pejal ya, bertransaksi dan berrotasi dengan kecepatan linear V dan kecepatan sudut omega. Besar energi kinetik total adalah ya, kita perhatikan di bola pejal bahwa besar I di bola pejal itu adalah 2/5 kali M kali R kuadrat. Berarti di sini energi kinetik totalnya itu persamaannya adalah setengah M V kuadrat dikali K ditambah 1 ya. Berarti di sini K untuk bola pejal tadi adalah 2/5. Ini untuk bola pejal. Berarti di sini energi kinetik totalnya sama dengan setengah kali M kali V kuadrat dikali K tadi pindahkan 2/5 tambah 1. Berarti sama dengan setengah M V kuadrat dikali 7/5. Ini kita kalikan, maka energi kinetik totalnya itu sama dengan 7/10 M V kuadrat ya. Ngerti ya? Oke, contoh berikutnya. Ini ada di buku kalian, perhatikan bukunya, evaluasi 1.1 halaman 21 nomor 4 ya. Sebuah silinder pejal, ini masih kata kuncinya di silinder pejal, dengan jari-jari R dan massa M yang mula-mula diam. Kalau diam berarti di sini V0-nya sama dengan 0. Menggelinding dari puncak bidang miring seperti pada gambar ya. Jika selama geraknya silinder tidak mengalami slip dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitung besar kecepatan silinder ketika mencapai dasar bidang miring. Berarti mencapai dasar bidang miring ditanya adalah V1 atau V akhir ya. Kita perhatikan gambarnya di sini. Kalau dia di bola pejal, silinder pejal tadi katanya, besar I sama dengan setengah MR kuadrat, begitu. Maka di sini energi mekanik mula-mula sama dengan energi mekanik akhir. Tadi rumusnya energi mekanik setengah M V0 kuadrat kali K tambah 1 ditambahkan dengan M kali G kali H0 sama dengan setengah kali M V1 kuadrat kali 1 tambah 1 K tambah 1 ditambah M kali G kali H1 ya. Kita perhatikan tadi katanya mula-mula itu diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Berarti ini 0 kan itu. Nah, ditanya kecepatan saat mencapai dasar bidang miring. Kalau ini tadi adalah H0 ya, H0-nya itu 3 meter, berarti nanti di akhir itu H1 sama dengan 0 meter. Kalau dia sudah 0, maka di sini energi potensial akhirnya itu sudah 0. Ngerti ya? Jadi tinggal persamaannya ini M kali G kali H0 sama dengan setengah M kali V1 kuadrat dikali K tambah 1. Kedua ruas ada M, boleh kita coret masanya. Masukkan nilai G nilainya 10 ini tadi. Terus H0 itu 3 meter sama dengan setengah dikali V1 kuadrat dikali ini tadi K ya. Maka K-nya setengah ditambah 1. Maka tinggal di sini pindahkan V1 kuadratnya ke sini, maka V1 kuadrat sama dengan ini di atas 10 dikali 3, ini sisi kanan, dikali dengan ini ya, perhatikan tadi setengah tambah 1 itu 3/2. 3/2 dikali dengan dikali setengah itu berarti 3/4. Makanya sini dikali 4/3. Maka
Di atas ada 3, bawah ada 3, kita coret. Maka sini jadi 10 kali 4 atau 40. Berarti V1-nya sama dengan akar dari 40. Berarti sama dengan akar 4 dikali akar 10. Akar 4 itu sama dengan 2. Maka sini jadi 2 kali akar 10. Inilah V akhirnya ketika sampai di dasar bidang miring. Mengerti? Ya, materi berikutnya lagi. Tinggal ini ya. Untuk hukum Newton pada gerak rotasi ya. Ini perhatikan gambarnya. Melalui gambar di samping, saat berotasi, partikel-partikel yang berada di tepi bola mengalami percepatan tangensial atau AT ya. Jadi ini dia. Di sini ada partikel, jadi saat berotasi itu terjadi percepatan tangensial. Itu pada gerak melingkar ya, masih pada hukum 2 Newton, masih ingat? Nyatakan bahwa sigma F sama dengan M kali A ya. Maka pada gerak melingkar itu percepatan tangensial itu sama dengan alfa dikali dengan R ya. Alfa dikali dengan R. Berarti di sini besar alfa sama dengan A tangensial per R kan itu. Maka turunan dari hukum 2 Newton tadi bisa kita buat F sama dengan ganti di sini A-nya menjadi alfa kali R. Berarti sini F sama dengan M kali alfa kali R ya. Jadi saat kedua ruas kita kalikan dengan R, berarti di sini jadi F kali R sama dengan M kali alfa kali R kali R ya. Ingat persamaan sebelumnya bahwa F kali R itu adalah tau, M kali R kuadrat itu adalah I ya. Maka sini tau sama dengan alfa kali I ya, dan alfa di sini sama dengan sigma tau per I atau A sama dengan sigma F per M ya. Ini dia persamaannya. Di sini keterangannya alfa itu adalah percepatan sudut, satuannya radian per sekon. Kita perhatikan contohnya. Sebuah benda berupa silinder pejal, ingat ya, ini adalah silinder pejal dengan massa 8 kg dan jari-jari ini adalah M dan jari-jari ini R. Ditarik dengan gaya ini berarti F sama dengan 120 Newton. Seperti tampak pada gambar. Tentukan besar percepatan linear yang terjadi. Percepatan linear itu sama dengan percepatan tangensial ya. Maka di sini pada kita perhatikan dulu dia pada saat bertranslasi ya. Pada gerak translasi itu berarti dia saat sudah bergerak berarti sigma F sama dengan M kali A. Sudah dua gaya situ yang bekerja. Kita perhatikan gambarnya ini. Masih ingat ya? Pembelajaran kelas 10 kita itu membuat macam-macam gaya ya. Jadi sini saat ditarik ke kanan itu adalah gaya F tadi. Berarti benda ini, silinder ini tadi memiliki gaya berat, memiliki gaya normal saat dia diam kan gitu. Gaya berat itu arahnya ke pusat bumi, inilah W, dan gaya normal itu adalah tegak lurus terhadap bidang sentuhnya, berarti ini adalah N. Dan di sini ini adalah R ya, porosnya. Dan kalau dia sifat dari gaya gesekan, berarti saat dia bertranslasi itu adanya gaya gesekan antara silindernya dengan bidang sentuhnya. Berarti di sini gaya gesekannya itu arahnya selalu berlawanan dengan arah percepatannya. Berarti ditarik ke kanan, gesekannya ke kiri ya. Ini arah gayanya. Berarti saat translasi ada dua buah gaya. Gaya F dengan gaya gesek FG. Maka di sini F kanan dikurang melawan arah, dikurang FG sama dengan M kali A. Ini kita jadikan persamaan 1 ya. Ya, pada gerak rotasinya kita perhatikan sini. Gerak rotasi itu sigma tau sama dengan I kali alfa. Saat berotasi dia berarti di situ yang menyebabkan hanya gaya gesek saja. Maka di sini tau itu rumusnya adalah gaya dikali R. Berarti gaya gesek dikali dengan R sama dengan setengah, karena dari mana setengah mr kuadrat itu dari I pada silinder pejal.
silinder pejal inilah I-nya ya. Silinder pejal. Ya, I-nya setengah mr kuadrat dikali dengan alfa ya. Dengan alfa sama dengan A per R yang tadi, maka di sini Fg dikali R sama dengan setengah kali M kali R kuadrat, ganti alfa tadi A per R. Dari sini boleh dicoret, tinggal satu R-nya, maka dicoret kembali, tinggal Fg di sini ya. Fg sama dengan setengah kali M kali A. Ini jadi persamaan 2 ya. Kita substitusikan persamaan 2 ini tadi ke persamaan 1 ya. Maka persamaan satunya tadi F dikurang Fg sama dengan M kali A. Ganti Fg-nya dengan setengah MA, berarti F dikurang setengah MA sama dengan MA. Maka F sama dengan, kita pindahkan ini ke sisi kanan, berarti dia awalnya negatif jadi positif ya. M kali A ditambah setengah M kali A. Maka setelah ditambahkan itu hasilnya 3/2 kali MA ya. Kita masukkan nilainya. F tadi nilainya adalah 120 sama dengan setengah per 2 dikali masanya tadi di situ adalah 8 kg. Berarti 8 dikali dengan A. Kita kalikan, maka ini 8 dibagi dengan 4 bagi 2 itu adalah 4 ya. Bagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 adalah 12. Berarti 120 sama dengan 12A. Maka A sama dengan 120 dibagi 12. Kita coret, maka dapat 10 meter per sekon kuadrat ya. Ibu harap kalian mengerti dengan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan hari ini ya. Kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.